Halo guys, selamat datang di YouTube channel Kelompok Agramas. Nah, melalui video ini kami akan membahas mengenai audit internal sektor publik. Tapi sebelum itu kami akan mempersembahkan sebuah penampilan. Agramas kelompok kita, dosennya itu Mustafid, diajar di kelas audit internal. Agramas paling keren, Agramas selalu di depan, matalah yang pasti dapat nilai A. Nah, selanjutnya kita akan memahami audit internal sektor publik. Audit internal sektor publik merupakan satuan kerja khusus dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan dari sektor publik maupun instansi pemerintahan. Untuk manfaatnya itu dapat dilihat dari dua sisi. Untuk sisi masyarakat itu mereka dapat mengetahui informasi dari sumber yang terpercaya dalam pengelolaan dana oleh pemerintah. Sedangkan kalau dari sisi pemerintahnya itu mereka itu audit merupakan sebuah tanggung jawab dari pelaporan keuangan sehingga rakyat itu tahu pemanfaatannya sudah sesuai prosedur dan standar atau tidak. Untuk pemerintahan yang baik itu mereka harus dapat melaporkan laporan keuangan yang baik pula, dan untuk itu mereka berhak untuk dipilih kembali. Sedangkan apabila dalam pelaporan tersebut berdampak negatif, itu mereka tidak pantas untuk dipilih kembali. Oke guys, saya di sini akan membahas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, di pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud pemeriksaan keuangan negara terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Atas dasar itu, audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Sementara lingkup pemeriksaannya yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 adalah meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara, dan yang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, pejabat yang diperiksa dan atau yang bertanggung jawab adalah satu orang atau lebih yang diserai tugas untuk mengelola keuangan negara seperti yang tertera pada pasal 1 ayat 4. Dalam pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah. Selanjutnya, pada ayat 2 dinyatakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. Nah guys, aparat yang dimaksud sebagai pengawas intern pemerintah itu adalah APIP atau aparat pengawas intern pemerintah. Nah, dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, dijelaskan bahwa pengawas intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas atau fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Nah, sesuai yang dijelaskan dalam pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, yang dimaksud APIP adalah yang pertama BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang kedua Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, yang ketiga Inspektorat Provinsi, dan yang keempat Inspektorat Kabupaten atau Kota.
Penjelasan diatur dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yang kedua, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau pimpinan lembaga. Yang ketiga, ada Inspektorat Provinsi, adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Yang terakhir atau yang keempat adalah Inspektorat Kabupaten atau Kota, yang dimana adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati atau wali kota. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 2 dan 3 yang berisi tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disingkat dengan BPKP. Di mana BPKP ini memiliki tugas yaitu menyelenggarakan semua urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Lalu ada juga Inspektorat Jenderal, di mana tugasnya itu melakukan pengawasan terhadap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara atau lembaga yang didanai oleh APBN. Oke guys, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pasal 19, di mana seorang Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal. Lalu ada pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan lainnya. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri. Lalu yang keempat ada penyusunan laporan hasil pengawasan. Dan terakhir ada pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Untuk selanjutnya ada Inspektorat Provinsi, di mana tugasnya itu melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Provinsi, yang dimana dananya itu didapat dari APBD, dan juga menyampaikan review atas laporan keuangan kepada BPK Republik Indonesia melalui Gubernur. Lalu ada juga Inspektorat Kabupaten atau Kota, di mana tugasnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kabupaten atau Kota, dan dananya juga didanai oleh APBD, dan juga menyampaikan review laporan keuangan kepada BPK RI melalui Bupati atau Wali Kota. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Audit internal sektor publik itu muncul karena adanya berbagai peraturan-peraturan mengenai pengawasan internal pemerintah. Nah, AP sendiri atau kepanjangannya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah itu muncul dan diatur keberadaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. APIP sendiri memiliki hubungan dengan BPK yang keduanya diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara. Nah, selanjutnya BPK sendiri akan menilai hasil kerja yang sudah dilakukan oleh APIP sebagai bentuk dari pencegahan dari kesalahan dan kekeliruan serta pengendalian dari adanya kecurangan. Nah, hasil kerja APIP tadi yang berupa pengendalian internal itu dilakukan oleh APIP melalui kegiatan audit, review, evaluasi, dan pengawasan. Sekarang kita masuk ke struktur APIP pusat dan daerah. Menurut pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang dimaksud dengan APIP itu terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, sama Inspektorat Kabupaten Kota. Dalam ketentuan tersebut itu menyatakan bahwa
BPKP itu merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden. Terus untuk Inspektorat Jenderal itu kepada menteri atau pimpinan lembaga. Kemudian ada Inspektorat Provinsi kepada gubernur, serta Inspektorat Kabupaten Kota terhadap bupati dan wali kota. Kemudian untuk peran pengawasan BPKP serta semua APIP itu meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola, sehingga APIP ini memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah. Jadi di sistem ini itu merupakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh terhadap pemerintah daerah dan pusat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai susunan organisasi inspektorat. Gimana sih susunan organisasi inspektorat itu? Jadi, susunan inspektorat terdiri dari 7 bagian, yaitu yang pertama ada inspektur, yang kedua ada sekretaris yang terdiri dari 3 subbagian, yaitu subbagian perencanaan, subbagian evaluasi dan pelaporan, subbagian administrasi dan umum. Kemudian bagian yang ketiga ada inspektur pembantu wilayah 1, yang keempat ada inspektur pembantu wilayah 2, yang kelima ada inspektur pembantu wilayah 3, yang keenam ada inspektur pembantu wilayah keempat, dan yang ketujuh ada kelompok jabatan fungsional. Dalam susunan tadi ada disebutkan mengenai inspektur pembantu wilayah. Nah, apa sih inspektur pembantu wilayah itu? Jadi, inspektur pembantu wilayah adalah seorang inspektur pembantu di mana mereka mempunyai tugas dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Nah, inspektur pembantu mempunyai 4 fungsi. Fungsi yang pertama ada pengusulan program pengawasan wilayah binaannya. Yang kedua, pengordinasian pelaksanaan pengawasan. Yang ketiga, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dan yang keempat, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Nah, inspektur pembantu terdiri atas 4 bagian, yaitu inspektur pembantu wilayah 1, inspektur pembantu wilayah 2, inspektur pembantu wilayah ketiga, dan inspektur pembantu wilayah keempat. Nah, inspektur pembantu wilayah pada inspektorat kabupaten membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten, kecamatan, serta kelurahan atau desa. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, mereka bertanggung jawab kepada inspektur melalui inspektur pembantu. Perbedaan audit internal sektor publik dan sektor privat. Jadi guys, apabila kita melihat dari tujuan dan aplikasi audit internal, dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara audit internal di sektor publik, sektor korporasi, dan privat maupun swasta. Karena pada dua jenis instansi tersebut, aktivitas audit internal tetap menempati posisi unik. Uniknya karena dalam posisi mengawasi cara kerja organisasi mereka sendiri. Terdapat potensi konflik antara auditor internal dengan manajemen. Dalam hal ini, baik di sektor publik maupun privat, auditor internal dapat menjadi bagian penting bagi manajemen sebagai penasehat untuk kemajuan organisasi. Nah, di sini saya akan membahas beberapa perbedaan audit internal, sektor publik, dan sektor privat. Untuk lebih rincinya nanti akan dibantu oleh teman saya ya guys. Oke, jadi di sini ada auditor sektor publik. Auditor dipekerjakan oleh entitas publik. Jadi pada sektor publik, auditor dipekerjakan oleh entitas publik dan fungsi auditor internal yaitu melekat. Jadi pada manajemen organisasi modern baik sektor publik maupun privat dapat merasakan manfaat yang besar dengan keberadaan audit internal, seperti dalam pencegahan penyimpangan, ketidakkonsistenan prosedur, dan kebijakan kontrol yang memungkinkan. Selanjutnya pada auditor sektor privat. Nah, jadi pada auditor sektor privat dilakukan oleh karyawan itu sendiri yang disebut dengan auditor internal. Dalam hal ini masih ada ketergantungan langsung
pada manajemen senior. Audit internal di sektor publik dan privat merupakan kegiatan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Dan dengan begitu, audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuan dengan menyediakan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan aktivitas proses manajemen risiko, tata kelola, dan kontrol. Audit internal di sektor publik dan privat harus memiliki akses pada semua elemen informasi yang dianggap perlu untuk mendukung kinerja dan fungsinya. Hal ini dikarenakan karena akan menjadi penyedia informasi kepada publik. Jadi guys, melanjutkan perbincangan tadi, di sini aku akan menjelaskan beberapa perbedaan audit internal sektor publik dan audit internal sektor privat, baik secara fungsi maupun secara umum. Nah, untuk perbedaan yang pertama itu terdapat pada status pelaporan antara audit internal dalam kedua sektor. Nah, pelaporan audit internal dalam sektor privat disampaikan ke komite audit dan chief executive officer atau CEO. Sedangkan pelaporan audit internal sektor publik ditujukan kepada kepala pejabat eksekutif dan chief financial officer atau CFO. Perbedaan lainnya juga terlihat dalam entitas sektor swasta, di mana lebih cenderung melakukan outsourcing atau pemindahan pekerjaan ke perusahaan lain daripada sektor publik. Diketahui juga di sini bahwa 85,37% sektor privat dan 67% sektor publik memperlihatkan bahwa keduanya terlibat dalam outsourcing jasa audit internal. Yang paling sering dialihdayakan itu audit keuangan. Kemudian saat mengakses kertas kerja untuk kebutuhan audit, terlihat juga perbedaannya di sini. Sektor privat lebih mudah untuk melakukan koordinasi satu sama lain dibandingkan dengan sektor publik. Kemudian secara umum perbedaan juga terlihat. Yang pertama itu dari audit internal. Audit internal sektor publik di sini dilakukan pada entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang, di mana pembiayaannya itu berasal dari penerimaan pajak ataupun penerimaan negara lainnya. Untuk pelaksanaan auditnya dilakukan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dan KAP, Kantor Akuntan Publik. Objek auditnya yaitu entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab keuangan negara. Standar auditnya adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Audit sektor publik memiliki kepatuhan terhadap perundang-undangan karena seluruh kegiatannya sangat terkait dengan perundang-undangan. Sedangkan audit privat di sini dilakukan oleh unit di suatu perusahaan yang mengaplikasikan fungsi audit terhadap kinerja perusahaan. Nah, pelaksana audit di sini sama dengan sektor publik, yaitu Kantor Akuntan Publik atau KAP. Untuk objek auditnya sendiri itu perusahaan atau entitas swasta. Nah, standar auditnya yang ditetapkan adalah Standar Profesi Akuntan Publik atau SPAP.
Standar ini harus terpenuhi untuk menjaga kualitas kinerja auditor dan hasil audit. Kepatuhan perundang-undangannya di sini tidak terlalu dominan. Perbedaan yang muncul ini karena adanya beda latar belakang secara hukum, di mana audit publik ada prosedur serta tanggung jawab yang berbeda, dan perannya di sini lebih luas daripada audit sektor privat, diantaranya seperti melaporkan kepatuhan akan perundang-undangan, termasuk kecurangan, korupsi, kepada otoritas yang ditunjuk undang-undang, termasuk usaha pencegahannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke guys, sebagai penutup konten Agramas kali ini, aku mau ngasih informasi nih buat teman-teman mengenai perbedaan audit sektor publik dan audit sektor private secara rinci. Nah, karena dari tadi kan teman-teman udah dengerin nih perbedaan-perbedaannya dari teman-teman aku, dari aku sendiri. Nah, sekarang dirinci dengan tabel yang sudah tersedia dalam PowerPoint ini. Nah, yang pertama dari segi pelaksanaannya. Kalau audit sektor publik itu dilaksanakan oleh lembaga audit pemerintahan dan KAP yang ditunjuk oleh BPK. Nah, kalau audit sektor private itu yang melaksanakan adalah kantor akuntan publik atau KAP. Nah, kemudian kalau dari segi objeknya sendiri itu, audit sektor publik adalah objeknya entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, semuanya itu kan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk objek dari audit sektor privat sendiri itu adalah perusahaan atau entitas swasta. Nah, kemudian dari segi standarnya, kalau segi standarnya sendiri, standar dari audit sektor publiknya itu adalah standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Kemudian kalau standar dari audit sektor private sendiri itu diatur oleh standar profesional akuntan publik atau disebut dengan SPAP yang dikeluarkan oleh IAI. Nah, kalau dari kepatuhan terhadap undang-undang sendiri, jelas kalau dari audit sektor publik itu semuanya memang hampir semuanya itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi faktor dominan merupakan faktor dominan lah kalau untuk peraturan perundang-undangan dalam audit sektor publik. Nah, kalau peraturan perundang-undangan sendiri untuk audit sektor private itu tidak terlalu dominan dalam audit, karena teman-teman tahu sendiri dalam audit sektor publik itu tidak terlalu diatur lah, atau bahkan tidak ada acuannya dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu penjelasan secara rincinya atau secara ringkasnya mengenai perbedaan audit sektor publik dan audit sektor private. Nah, karena dari tadi kan udah nih dari teman-temanku, terus ditutup oleh aku, dari Agramas pamit undur diri. Semoga kalian suka dengan konten kali ini. Good day.